Muhammadin Nabi Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur rahmatullah. Sebagai seorang mukmin, semestinya kita mutlak meyakini bahwa alam semesta ini dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Dialah yang telah menciptakan alam ini dan seluruh isinya. Karena dia adalah pencipta, maka dialah yang memiliki sepenuhnya kekuasaan untuk terhadap ciptaannya. Banyak sekali kita akan dapatkan di dalam Al-Quran firman Allah yang dengan tegas menyatakan hal ini. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, ma itu dalam bahasa Arab mengandung pengertian keseluruhan, segala sesuatu, semua tanpa kecuali, segala sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Juga dalam surah Al-Imran 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah, milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan kepada Allah lah semua akan kembali, ya, kembali pada pemiliknya. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 139, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kalaupun kita dibenarkan sebagai manusia menyatakan ini milik saya, maka kepemilikan yang ada pada diri kita hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari pemilik yang sesungguhnya. Ya, karena itu masing-masing kita harus benar-benar jadi orang yang amanah terhadap milik Allah, yaitu diri kita dan segala yang terkait dengan kita. Karena di dalam surah Al-Imran ayat 26 Allah menyatakan, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Muhammad, Allah adalah malikal mulk. Malik bisa dalam pengertian raja atau juga isim fa'il. Malik artinya pemilik. Jadi bisa dibaca panjang Malik, bisa juga dibaca pendek seperti dalam Malikin Nas. Malik Yaumiddin. Kalau dibaca panjang dua harakat, Malik Yaumiddin, jadi isim fa'il, pemilik. Kalau dibaca pendek, Malik, raja. Karena itu dua bacaan ini benar. Karena raja itu yang pemilik kekuasaan. Untuk apa jadi raja kalau memiliki kekuasaan? Tapi kekuasaan yang ada pada raja, pada siapapun yang berkuasa, pada siapapun yang punya jabatan, itu hanyalah juga amanah. Artinya kekuasaan itu juga berasal dari Allah. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Qulillahumma malikal mulk. Makanya Allah adalah malikal mulk. Mulk adalah bentuk plural dari malik, raja-raja.
Dia adalah rajanya raja-raja. Kenapa? Karena semua raja yang ada, semua yang berkuasa itu kekuasaannya berasal dari Allah. Karena dalam Islam termasuk diharamkan kita memberi nama anak kita Malikul Muluk, raja di raja, karena raja di raja hanya Allah. Dan ini jelas sekali di dalam ayat ini dikatakan tu'til mulka man tasha'. Allah berikan kekuasaan itu pada siapa yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Lalu Allah cabut kekuasaan itu dari orang yang dia kehendaki. Itu dipergunakan kata naza'. Naza' itu mencabut sesuatu dengan kekerasan, dengan paksa. Seperti orang mencabut pohon dengan paksa, itu naza'. Luar biasa Al-Quran mempergunakan kata ini, karena biasanya orang yang berkuasa itu nggak mau turun dari kekuasaannya, kecuali kalau dipaksa turun, cabut kekuasaan. Rata-rata orang yang berkuasa itu ingin terus berkuasa. Tidak banyak yang harus dicabut. Jadi sebenarnya apapun yang ada dalam diri kita ini hanyalah amanah dari Sang Pemilik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita ini. Karena itu kenapa Allah begitu sangat luar biasa murka kepada orang yang bunuh diri. Sehingga kalau kita baca dalam banyak hadis, mereka terancam mati dalam kekafiran, karena terancam abadi di neraka jahanam. Banyak sekali hadis menjelaskan ini. Nyatanya ada hadis yang mengatakan orang yang dulu bunuh diri di dunia dengan mengerat, memotong misalnya urat nadinya, maka nanti di neraka dia disiapkan pisau, silakan potong hati di depan ini, potong mana sebaliknya. Kalau dia misalnya mati dengan bunuh diri meloncat ke jurang, ya disiapkan oleh Allah jurang di neraka. So maka jangan loncat mati terus saja selama. Karena kenapa? Dia sudah mengkhianati amanah Allah yang besar, nyawanya sendiri bukan milik dia. Nyawa kita ini bukan milik kita, karena itu kita tidak punya kebebasan penuh untuk kapan sudah bosan lalu kita bunuh diri. Jadi apalagi dengan jasad, apalagi dengan harta, apalagi dengan jabatan yang dulu sejak lahir kita tidak memiliki itu. Nyawa kita pun bukanlah milik kita, ini hanya amanah yang Allah berikan kepada kita, yang termasuk seluruh jasad ini. Nah, kita memikul amanah ini, dan kita tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, apakah kita termasuk yang memegang amanah yang baik atau tidak menurut Allah. Nah, kapan kita mulai harus memikul amanah ini? Saat kita memasuki usia akhir balik. Saat usia akhir balik kita mulai dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia akhir balik itu kalau laki-laki ditandai dengan mimpi, kalau wanita dengan mengalami masa haid. Sejak itulah lonceng ujian untuk mempertanggungjawabkan amanah dimulai. Kita sekarang sedang terus menjalani ujian hidup memikul amanah ini. Apakah per detik kita mampu memikul amanah yang Allah amanahkan pada kita atau tidak? Kapan berakhir? Saat sakratul maut.
Saat itu dinyatakan ujian selesai. Dan saat itu juga kita akan menerima pengumuman dari malaikat apakah kita termasuk menurut Allah yang bisa memikul amanah ini dengan baik dan benar atau tidak. Jika dia adalah pemikul amanah yang baik dan benar menurut Allah, maka yang akan datang rombongan malaikat yang digambarkan dalam surat An-Nahl 32. Rombongan malaikat datang lalu menyatakan, Assalamualaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat atasmu, kamu lulus menghadapi ujian. Kamu pemikul amanah yang baik dan benar. Jadi kalau dia termasuk yang tidak lulus, maka yang datang adalah rombongan malaikat lain. Dalam Al-Anfal 50, Al-An'am 96, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan dia sudah mulai merasakan siksaan yang tidak akan pernah berhenti selama-lamanya kalau dia termasuk orang-orang yang kafir, karena dia sudah mengkhianati amanah Allah SWT. Saya terus terang, entah karena faktor usia, entah juga memang sudah dekat. Saya nggak tahu Pak, karena ajal itu rahasia Allah. Ini rasa-rasanya makin sering saya merasakan merenungkan, mentafakuri, dan itu seringkali malah tidak direncanakan. Tiba-tiba yang di jalan itu macet, saya terbiasa nyetir sendiri, tiba-tiba terlintas saja seperti itu. Ya Allah, suatu saat nanti entah kapan, mungkin sekian tahun lagi, mungkin hanya tinggal beberapa saat lagi, saya harus meninggalkan alam dunia yang pada. Lalu selama tinggal istri, selama tinggal anak-anak, terbayang saja tiba-tiba wajah mereka. Selama tinggal Depok, selama tinggal Bandung, selama tinggal Indonesia, selama tinggal dunia. Selesai cerita hidup. Lalu yang kemudian pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah, ya Allah, saya ini termasuk yang selamat menurut Kau dalam memikul amanah ini. Saya diamanahi kehidupan sejak aku balik sampai sekarang sekian puluh tahun. Pasti semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah per detik. Karena setiap detik dalam kehidupan ini yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang seringkali membayangkan orang yang diamanah itu orang yang punya jabatan, yang punya kedudukan, yang punya harta banyak. Semua manusia memikul amanah. Masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan amanah, minimal diri kita, memimpin diri kita, memikul amanah diri kita yang menjadi makhluk ciptaan Allah. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban selama sekian puluh tahun. Mata kamu pergunakan untuk melihat apa saja, terdetik. Telinga ini kita pergunakan untuk mendengar apa saja, terdetik. Lidah ini pernah bicara apa saja, akal ini kita pergunakan untuk memikirkan apa. Dari segi amanah ini saja kita harus berani untuk bertanya pada diri kita masing-masing, ya Allah,
Selamatkah saya untuk mempertanggungjawabkan semua orang? Lalu saya teringat kisah seorang tabi'in. Suatu ketika dia pergi ke Damaskus untuk menemui khalifah. Dia pergi didampingi oleh anaknya yang masih kecil. Di tengah perjalanan, dia biarkan anaknya tetap di punggung unta. Dia turun, jadi tidak terlalu membebani unta. Dia tungganginya sepanjang perjalanan. Saat dia sedang turun itulah kakinya itu kecugak. Kecugak kenal bahasa Indonesia. Ya, tertusuk ya. Sepertinya lain Pak. Orang itu akhirnya mati tertusuk pisau. Orang itu mati kecugak pisau. Lain Pak. Tercugak. Tertusuk pecahan tulang. Saat itu juga dia berhasil mengeluarkan pecahan tulang itu. Lalu darah pun mengalir. Dan dia terpaksa harus berjalan dalam kondisi seperti itu. Begitu sampai Damaskus, terkejut khalifah melihat tamunya yang sangat pasti dia muliakan. Tapi ini adalah generasi di bawah sahabat Rasulullah SAW. Mereka luar biasa. Tentu sama luar biasanya dengan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi dulu para khalifah itu sangat luar biasa memuliakan mereka, karena memang mereka patut dimuliakan. Para sahabat, para tabi'in ini adalah hamba-hamba Allah yang patut dimuliakan, karena mereka sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau ada sekelompok orang yang sangat terbiasa menghina para sahabat, ini memang sungguh luar biasa, tidak Islamiyah. Terlebih kalau para sahabat itu sudah dijamin oleh Allah ahli surga, dan Allah sangat mencintai mereka. Maka saya yakin yang biasa mengecam para sahabat seperti ini tidak lebih dari iblis lama. Ketika akhirnya terkejutlah para khalifah itu. Lalu akhirnya dihadirkan 4 orang tabib. Sudah diperiksa oleh 4 tabib ini. Kesimpulan para tabib bahwa pecahan tulang yang menusuk kakinya ini memang mengandung racun, virus atau apalah, dan ini sudah menjalar sampai ke lututnya. Untuk kondisi dunia medis pada waktu itu, jangan dibayangkan dunia medis sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para tabib kecuali harus kaki ini harus diamputasi. Betapa berat khalifah harus menyampaikan hal ini kepada tamunya yang baru datang, bukan disuguhi makanan, malah harus diamputasi. Tapi alangkah terkejutnya khalifah ketika dengan tenang sekali tapi ini kemudian mengatakan, kalau memang itu sudah keputusan para tabib, kenapa tidak segera dilaksanakan?
disodorkan 11 minuman. Kalau tahu akan ada minum dulu. Saat dia mau minum, terciumlah aroma yang aneh. Lalu dia bertanya, minuman apa ini? Kata para tabib, ini khamar, minuman keras. Lalu apa urusan saya dengan barang haram ini? Kata para tabib, kita akan memotong kaki Anda. Itu kita awali dengan menggergaji bagian kulit atau ke daging sampai ke tulang. Dulu belum ada obat bius, jadi itu harus akan dilakukan dalam keadaan dia sadar. Dan nanti setelah kaki Anda ini kami gergaji, ya, kami sementara itu sudah menyiapkan kuali dengan minyak goreng yang sudah mendidih, supaya tentu akan terjadi pendarahan yang luar biasa, supaya bisa menghentikan pendarahan itu, karena dulu belum ada obat untuk membekukan darah. Maka kaki Anda itu akan kami masukkan ke dalam kuali dengan minyak yang mendidih itu. Ya kira-kira di sana lah, garing itu. Dalam bayangan kami, kata para tabib, tidak akan ada manusia yang bisa bertahan dengan seperti itu. Karena itulah kami sodorkan Anda minuman khamar ini, supaya Anda rada-rada seperti itu. Lalu kata si tabib ini, buang barang haram ini dari depan saya, dan silakan nanti kalian laksanakan tugas kalian setelah saya memberi isyarat dengan tangan saya. Lalu dia pun kemudian asik menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dibacanya? Yang pasti dia tampak bibirnya umat kami mungkin berzikir dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kemudian dia mengangkat tangan kanannya, tanda dia sudah siap untuk diamputasi kaki. Maka dilaksanakan pada saat itu dari sudah selesai dan sesuai rencana, kakinya lalu dimasukkan ke dalam kuali berisi minyak goreng yang sudah mendidih. Tinggal dikecapkan itu langsung bisa jadi sate. Konon saya baca dalam kitab Al-Iman wal Hayat, Nabi ini sempat pingsan saat dimasukkan ke dalam kuali. Tapi tidak lama dia siuman kembali. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, tentu saja saya belum bisa berjalan. Saya masih harus berbaring di tempat tidur ini. Karena itu bila Anda tidak keberatan, tolong jika nanti potongan kaki saya sudah dimandikan, sudah dikafani, dan siap untuk dikuburkan, tolong saya ingin menyentuhnya barang segera." Maka saat dia dimandikan dan dikafani, dibawalah potongan kaki itu. Sambil berbaring dia angkat potongan kaki itu sambil mengatakan, "Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah amanahi saya 2 kaki selama ini. Wallahi demi Allah, kelak mereka akan menjadi saksi di akhirat nanti. Belum pernah sekalipun saya bawa dia melangkah ke jalan yang tidak kau ridhoi." Kini kau ambil salah satu di antaranya milikmu ya Allah, bukan milikku. Saya hanya sekedar pemegang amanah. Engkau ambil milikmu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia serahkan potongan kaki. Begitu tegarnya, tapi ini karena dia merasa memang dia bukan pemilik
Allah, kalau sang pemiliknya sudah menghendaki titipan itu kembali, apa yang bisa kita lakukan? Kecuali kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah diserahkan, dan lama kemudian datang lagi pegawai khalifah menyatakan bahwa anaknya yang masih kecil yang ikut bersama dia ke Damaskus main dengan anak khalifah, naik benteng, jatuh, meninggal. Begitu berita yang disampaikan, dia mengatakan ya khalifah, jika Anda tidak keberatan, jika anak itu nanti sudah dimandikan, sudah dikafani dan sudah disolatkan, siap untuk dikuburkan, tolong saya menyentuhnya bang sejenak. Nah, dibawa ayat anaknya sambil dipegangnya jasad anak itu, sambil dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah amanahi saya, anak. Semoga saya sudah memikul amanah ini untuk menjaga fitrah iman Islamnya, fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan masing-masing kita manusia ini lahir dengan membawa fitrah iman dan Islam. Al-Araf 172, Ar-Rum 30. Ini kau ambil salah satu di antara milik Allah, bukan milikku. Maka silakan kalau mau dikuburkan. Semua orang yang hadir begitu berteguh sejak dia dilakukan sampai ada meninggal, begitu terjadinya. Tapi akhirnya meledak juga tangisan dia. Orang pun kemudian bertanya, kenapa akhirnya ada menangis? Dia pun kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak pernah menangisi milik Allah. Saya tidak menangisi kenapa setengah kaki saya harus tidak ada sekarang ini, atau anak saya diambil kembali oleh pemiliknya. Yang saya pikirkan dalam benak saya, bagaimana saya bisa beribadah kepada Allah dengan hanya kaki yang tersisa satu ini. Mungkin kalau dulu dia mau pergi ke masjid bisa dengan lari cepat, besok lusa dia harus tetap bisa di masjid untuk bisa pergi ke masjid. Di benaknya hanya bagaimana dia bisa melanjutkan memikul amanah ini di hadapan Allah SWT. Saya terus terang kalau merenungkan hal-hal seperti ini, mungkin karena saya belum menjadi orang yang sesoleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kelihatan bapak-bapak sudah tenang betul. Kadang-kadang suka keun, Pak. Keun apa ya? Keun. Jadi kadang-kadang, ya Allah, andai kata misalnya nanti malam lah giliran saya harus kembali pada Allah, selamatkah saya ya Allah? Saya di antaranya diamanahi Allah Subhanahu wa taala istri dan 4 orang anak. Saya harus berhati-hati betul mengucapkan ini. Ya, khawatir terbalik. Kalau terbalik itu fitnah. Ya betul, saya kira 1 istri, 4 anak. Dan kadang memikul ini saja. Saya ngeri sekali. Suatu saat saya akan diminta bertanggung jawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya amanahi kamu seorang istri. Selama sekian puluh tahun, lalu apa yang kamu perlakukan pada dia? Kamu bimbingkan dia untuk hidup di jalan Allah. Kamu ajak dia untuk menjalankan aturan dan hukum Allah. Kamu cegah dia dari melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kamu penuhi hak dia sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Lalu kenapa dia pernah bangun tengah malam menjerit dan menangis? Apakah kamu pernah menzalimi dia?
Allahu Akbar. Ya Allah, apakah saya termasuk yang sama memikul anak ini? Kalau Allah akan minta juga pertanggungjawaban kita dari anak-anak yang Allah titipkan. Bukankah saya sudah titipkan kepada kamu, saya amanahi kamu sekian orang anak, masing-masing saya lahirkan mereka dalam keadaan fitrah Allah allati fatara masa suci dari kekufuran dan kemusyrikan, suci dari dosa dan kesalahan. Lalu apa yang kamu telah lakukan terhadap mereka? Kenapa anak yang satu seperti ini? Kenapa anak yang kedua seperti itu? Baru saja saya harus memikul amanah memimpin 5 orang Allah. Makanya saya kadang-kadang ya bertanya-tanya terus pada diri saya, ya Allah, saya ini selamat atau tidak? Karena itu pernah saya kumpulkan mereka. Itu saya katakan pada istri dan anak-anak saya, hari ini kita sholat maghrib tidak di masjid, kita sholat di rumah saya. Lalu saya imami sholat berjamaah. Dan setelah itu saya juga berzikir, sholat sunnah. Saya katakan, sebentar, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada kalian. Sadarkah kalian bahwa saya ini sudah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin rumah tangga ini? Al-Rijal Qawwamun 'ala Nisa. Yang karenanya saya akan berhadapan paling pertama dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan rumah tangga ini. Karena itu saya katakan, kata Anda sebagai istri mencintai saya sebagai suami. Saya katakan waktu itu Anda kata, namun saya menjaga-jaga takut kalau tiba-tiba dia mengatakan saya jadi gaya sendiri. Jadi pada saya gaya ya pakai andai kata lah. Namun andai kata kamu sebagai istri mencintai saya sebagai suami, andai kata kalian sebagai anak-anak mencintai saya sebagai ayah kalian, tolong catat, insya Allah saya tidak akan pernah meminta kecuali satu. Hiduplah di jalan Allah, jadilah orang yang saleh di mata Allah. Dengan demikian kalian sudah membebaskan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk saya. Karena itu kan ketika belum lama ini saya punya kesempatan berceramah dengan waktu yang sangat terbatas, kemudian hadir beberapa pejabat di Jakarta. Saya termasuk juga mencoba mengajak kita mentafakuri amanah ini. Untuk saya sudah terbayangkan bagaimana orang yang memikul jabatan untuk memikul amanah memimpin 256 juta rakyat. Ketika Allah akan meminta pertanggungjawaban selama Anda memikul sekian tahun, memikul amanah memimpin 256 juta rakyat, apa yang telah Anda lakukan? Anda bimbing mereka untuk semua hidup di jalan Allah. Lalu kenapa sekian ratus ribu atau mungkin sekian juta mati kelaparan? Apa yang telah Anda lakukan untuk mereka? Kenapa mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Kenapa mereka bukan hanya miskin harta, tapi miskin juga pengetahuan? Kenapa mereka kamu biarkan untuk berbuat maksiat? Bahkan kamu siapkan sarana maksiat untuk mereka. Allahu Akbar. Saya tidak mungkin mendahului hak Allah, tapi secara aturan agama yang saya yakini, bagaimana mau selamat?
Islam, orang yang berdosa bukan hanya pelaku, Pak. Makanya bahasa yang selalu digunakan Allah ketika mengharamkan sesuatu itu selalu ijtanibu, wala taqrabu, jauhilah, jangan dekati. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Minum khamar dan berjudi dan dengan segala macam bentuknya adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, karenanya jauhilah. Kenapa selalu dipergunakan? Tidak dikatakan haram kalau dikatakan, dikatakan jauhi, jangan dekati. Pertama, Allah ingin mendidik kita agar tidak melakukan perbuatan maksiat itu dengan mendekati. Karena mendekati maksiat dekat kepada melakukannya. Yang kedua, untuk memperluas wilayah hukum. Kalau dikatakan diharamkan kamu berzina, maka hanya si berzina saja yang berdosa. Sementara orang yang menyediakan sarana untuk berzina atau si germo atau siapapun yang terlibat dalam terjadinya perzinahan itu, dia tidak harus memikul dosa, tapi selama dia tidak berzina. Tapi dengan kata wala taqrabu, kena semua. Makanya ketika dulu di Bandung Saritem akhirnya ditutup, nggak tahu sekarang sudah agak dibuka lagi sedikit. Lalu kemudian menyusul juga Dewi Sartika ditutup. Lalu konon katanya para germo di Dewi Sartika itu mendatangi wali kota pada waktu itu, meminta agar mereka diberi kesempatan untuk tetap operasi selama 6 bulan karena masih ada utang-utang yang harus mereka. Pak Dadan menolak. Lalu wartawan mewawancarai juga saya, bagaimana menurut pandangan Islam sikap Pak Wali Kota yang menolak memberi kesempatan mereka 6 bulan. Saya katakan sudah tepat, sangat tepat. Coba kalau sampai misalnya Pak Wali Kota kemudian mengatakan, kalau 6 bulan kejadian 6 bulan, maka yang bersangkutan harus memikul dosa semua orang yang berzina selama 6 bulan. Yang berzina masing-masing memikul dosa. Dia harus memikul dosa karena sudah memberikan. Saya terus terang kalau sudah begini, kadang ini saya apa ya? Entah saya yang salah memahami Islam ini, mudah-mudahan tidak. Kadang-kadang berpikir dari pintu mana mereka mau masuk surga. Karena itu kalau kita melihat orang begitu luar biasa berambisi untuk memikul jabatan, bahkan yang katanya Ustaz Kiai itu juga sibuk dalam apa lebih pada, untuk saya terus nggak masuk akal. Dan saya malah lebih memahami kenapa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diminta oleh umat untuk menjadi khalifah, beliau menolak. Lalu kata beliau, saya yakin ada orang yang lebih pantas dari saya, orang yang berani dan tegas. Siapa dia? Umar bin Khattab. Maka tim sukses pun menemui Umar. Betul saja, beliau sangat tegas, berani di depan para tim sukses itu. Kemudian menyatakan, wallahi demi Allah, jangan harap kalian saya siap menjadi khalifah selama Abu Bakar masih hidup. Beliau yang pantas dan saya suara itu. Umar bin Abdul Aziz khalifah
tolong jangan saya. Kata Umat, tidak ada pilihan lain. Hanya nangis dia minta jangan dipilih jadi khalifah. Mana pernah kita mendengar sekarang ada orang nangis? Semoga malah mencuri tidak dipilih-pilih. Dia Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika datang masa besar, datang ke rumahnya, lalu kemudian mereka berteriak, wahai Abdullah, keluar Anda dari rumah, dari dalam rumahmu, ulurkan tanganmu, kami baiat kamu jadi khalifah. Abdullah bin Umar berkata, kesal masa itu. Kemudian dia mengatakan, hai Abdullah, keluar Anda dari dalam rumah, ulurkan tangan, kami baiat kamu jadi khalifah. Atau kami yang masuk ke dalam rumah untuk membunuhmu. So, pilih mana? Jadi khalifah atau dibaiat? Dari masa itu. Barulah Abdullah bin Umar keluar. Di rumah itu dia akan mengatakan, saya pilih yang kedua. Silakan kalian masuk ke dalam rumah, bunuh saya daripada saya harus menjadi khalifah. Kenapa? Berpikir orang 1000 kali, mampu tidak memikul amanah itu. Kalau dia tidak mampu memikul amanah, kata Rasulullah, innaha la nadamah, itu akan menjadi penyesalan selama-lamanya di akhirat nanti. Maka marilah kita tafakuri diri kita masing-masing. Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita amanah dengan diri kita? Sudahkah kita amanah dengan keluarga kita? Sudahkah amanah kita dengan jabatan yang diberikan perusahaan pada kita? Semua pasti harus akan dimintai kita jawaban oleh Allah SWT. Semua, termasuk pengurus DKM. Bahkan saya melihat pengurus DKM ini berat sekali amanahnya. Sangat berat, dan saya sering katakan pada pengurus DKM, hati-hati. Ketika kita menghadirkan orang yang kemudian menyampaikan ajaran yang jelas-jelas menyesatkan umat dan umat hanya sesat, siapa yang harus ikut bertanggung jawab? Bukan yang jawab. Hati-hati, ini bukan persoalan kecil loh. Saya kalau menyampaikan ini, apa yang saya pahami dalam Islam, saya kadang-kadang bergetar. Wallahi, kenapa? Saya harus berhati-hati betul. Ketika nanti yang saya sampaikan ini ternyata tidak benar oleh Allah, lalu ada orang mengikuti saya harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Berat sebenarnya. Karena itu pertama saya berharap dan hadirin meyakini bahwa saya tidak akan pernah main-main dengan prinsip agama ini. Karena ini hakkan saya bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Dan yang kedua, saya juga mengharapkan masukan dari hadirin. Jika saya salah, jika saya menurut Al-Quran dan Sunnah apa yang saya sampaikan ini tidak benar, jika hadirin betul-betul mencintai saya, ingatkan saya sebelum saya menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Karena saya tidak hanya akan memikul diri saya yang menyampaikan kesalahan, tapi juga saya harus memikul semua orang yang tersesatkan karena saya. Lalu dibahas saya. Jadi rahmatullah, marilah kita terus bermuhasabah, karena pasti kita tidak pernah tahu kapan saat amanah ini dianggap sudah selesai. Masalahnya saat itulah kita sudah harus mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi orang yang amanah,
diri kita, untuk harta yang Allah amanahkan pada kita, untuk istri, suami, anak yang Allah amanahkan pada kita, untuk jabatan yang Allah amanahkan pada kita, untuk apapun yang Allah amanahkan pada kita. Kita akan menjadi orang yang amanah ketika kita mempergunakan semua titipan Allah ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah, sesuai Quran dan Sunnah. Semoga kita termasuk semuanya yang amanah terhadap ini semua. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.